Ya sedih sih, sedih. Bingung mungkin harus mulai gimana lagi menjalani hidup seterusnya kali ya. Lebih kayak pasrah mungkin ya, kayak gak ada tujuan mungkin habis itu. Gitu. Ya kalau mungkin saya di posisi anak-anak sih pertama kali pasti desperate ya, putus asa gitu. Sedih, hopeless pasti iya, marah pasti iya, kecewa semua pasti campur aduk. Iya, sama sih perasaannya pasti sedih, semua sedih, pasrah, kecewa, marah. Cuma kita kayak harus lapang dada ya, terima semuanya. Kayak ya ini kita kayak begini, harus coba untuk nerima diri kita. Itu memang berat, tapi kita harus coba untuk bisa nerima diri kita sendiri, bahwa mungkin ya kita ada yang nggak bisa jalan atau nggak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kita harus berserah, intinya berserah kepada Tuhan. Semua apapun pasti Tuhan udah atur sedemikian rupa jalan hidup kita. Ya intinya kita berserah aja kepada Tuhan. Kalau saya pasti yang dirasain itu lebih kayak sedih ya, sedih terus kemudian bingung mesti kayak gimana, terus kayak nggak tahu mesti jalanin hidup tuh seperti apa lagi sih. Kayak kedepannya gue ngerasa udah pasti kayak nggak ada tujuan hidup lagi, apalagi itu yang berpengaruh penting dalam hidup gitu kan. Cuman satu hal yang perlu gue akuin, tetap mesti berserah sama Tuhan. Setiap kejadian apapun yang terjadi itu pasti ada tujuan dari Tuhan, dan kemudian pasti ada sesuatu yang bisa kita petik dari hal itu, atau dari kejadian itu, atau kondisi itu. Ketika suatu saat mungkin saya merasakan disabilitas, mungkin pertama mungkin saya akan merasakan bahwa hanya ada gelap saja gitu ya, dan saya mungkin akan mengeluh, kecewa gitu kan. Tapi semua kejadian mungkin akan ada hikmahnya. Belum tentu apa yang kita rencanakan terbaik atau yang kita harapkan terbaik itu baik menurut saya, tapi apa yang menjadi ketetapan yang di atas adalah baik menurut yang di atas adalah baik, tentunya baik buat saya. Dan bagaimana kita bisa menghadapi semuanya, itulah yang harus benar-benar bisa kita lakukan, karena life must go on. Bagaimana bisa kita menghadapi apa yang terjadi, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi beberapa waktu ke depan. Terima kasih. Jika kita seorang disabilitas, mungkin tidak mudah menghadapinya, tapi yakinlah apapun yang diberikan Tuhan untuk kita pasti memiliki arti tersendiri dan pasti memiliki makna tersendiri atas penciptaan itu. Jadi tetap semangat, tetap sabar, dan tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Jika saya seorang disabilitas, saya nggak kebayang mungkin rasa kecewa tentu pasti, rasa nggak berguna, rasa kayak saya ini salah kayaknya diciptakan Tuhan seperti ini. Pasti rasa itu yang pertama akan saya rasakan. Kalau saat ini karena saya tidak punya pengalaman itu belum kebayang ya. Tapi kalau saya kebayang mungkin pasti berat. Itu manusiawi sekali, tidaklah mudah. Dan mungkin saat ini saya cuma bisa menjawab dengan teori-teori. Tetapi satu hal, ya saya harus kuat ya. Kalau saya bisa menguatkan orang-orang yang saat ini mengalami disabilitas, tentunya ya saya harus praktek satu hari. Kalau seandainya saya mengalami seperti itu saja. Jadi ya, yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, saya nggak bisa bayangkan. Tentu nggak mudah ya, nggak mudah. Bagaimana sih hidup dengan keterbatasan yang lengkap saja, rasanya itu aja udah penuh perjuangan. Lengkap ya, bisa melihat, bisa meraba, merasa, bisa mendengar, bisa bicara, apalagi kurang ya. Tapi disitulah kalau saya boleh dikatakan tentu ya tantangan sih, tantangan nggak mudah ya. Walaupun hamba Tuhan, walaupun kita mengenal kebenaran, inilah hidup sesungguhnya yang harus kita hadapi. Balik lagi, semuanya kembali kepada kita, keyakinan, kepercayaan kita, tekad kita, sikap kita, positif atau tidak ya. Saya rasa itu saja.
Tentunya membayangkan saja sudah sangat sulit, apalagi menjalaninya. Penuh tantangan. Jadi kita yang bertubuh lengkap harus selalu mengucap syukur, harus selalu bisa berprestasi. Karena adik-adik kita yang berkekurangan, yang perlu dibantu, disabilitas mampu. Jadi kalau ditanya kembali saya bagaimana, tentunya ini suatu perjuangan yang sangat berat. Perjuangan untuk kembali mengenali diri sendiri, kenapa Tuhan membuat saya seperti itu, sehingga saya pun harus tetap berprestasi dengan segala macam keterbatasan yang ada. Saya kira itu, terima kasih.